Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Rizky Putra dan temen gue Dan ya, di acara seputar bola. Oke, sekarang udah masuk ke final ini. Final. Final akhirnya sebenarnya baju kita nih menandain banget ya dari awal kita bikin video. Kenapa? Nggak sengaja emang karena tim kebanggaan gue pun Argentina dan dia Prancis. Nah dari awal kenapa kita konsepnya pakai negara kebanggaan kita gitu. Kalau gue suka juga karena Messi. Nah kemarin tuh semifinal ada antara Argentina Kita review dulu ya. Ya kita review dulu semifinal kemarin ya. Ada Argentina melawan Kroasia dengan 3-0. Lu lihat kan Messi kemarin gimana golnya? Gila sih. Gokil kan? Keren. Dan dia Messi tuh ngacak-ngacak Kroasia. Menurut lu gimana nih? Dari dulu deh sebagai fansnya Prancis menilai pertandingan kemarin. Oke, gua lihat Argentina nih main tetap kayak pakemnya ya, yang di bawah Lionel Scaloni pelatihnya ya. Dengan bermain umpan-umpan pendek ya kan. Dan terbukti Kroasia ngasih tumble di belakang tuh dimanfaatkan, akhirnya pelanggaran kan. Lionel Messi cetak gol melalui titik penalti di menit 34. Menurut gua Messi kalau penalti udah nggak perlu Ngaguin lagi ya, walaupun sempet gagal walaupun dia, tapi akhirnya dia nebus ke penalti berikutnya. Ya, terus di 5 menit kemudian tuh Julian Alvarez ngasih gol lagi ya. Ya benar. Umpan dari siapa tuh nih? Umpan luar biasa itu. Nah, lu lihat kan dari Messi juga kan? Dari Messi juga. Dan 2-0 Kroasia mental drop. Babak kedua ditambah lagi dari Julian Alvarez. Gila sih Julian Alvarez tuh bener-bener. Pep Guardiola tuh ngambil dia tuh, dia main di City sekarang bakal gacor. Apalagi dia bakal duet sama Haaland. Iya, apalagi dia di depan duetnya sama Haaland. Sekarang Haaland juga makin gila kan? Dan masih ada De Bruyne kan. Oke. Menurut gue Argentina layak lolos ke final. Dari materi pemain lebih unggul Argentina, dari mental lebih unggul Argentina, dan Argentina mainnya sebagai sebuah tim, tidak mengandalkan seorang Lionel Messi. Benar. Ya, itu pribadi gue sebagai fans Prancis ya. Nah, tapi kan ada gosip-gosip nih yang tadi lu bilang nih. Gosip apa tuh? Yang tadi lu bilang kalau misalkan Argentina tuh masuk ke final karena ada bantuan mungkin dari wasit atau apa. Ya. Ya gosipnya gimana? Oh, yang itu, yang berita-berita di luar sana ya, yang beredar ya. Kalau menurut gue sih sebagai fans Perancis sih nggak terlalu mementingkan berita-berita itu, karena gue lebih fokus ke tim gue sendiri, ngerti nggak? Jadi gue lebih fokus kayak performa tim gue ngelihat Argentina, gue lihat berapa kali pertandingan mainnya bagus kok, nggak terbantu sama wasit. Mungkin itu hatersnya Messi mungkin, atau yang nggak suka sama Argentina atau negara yang udah dikalahin Argentina ya kan, berasumsi kita nggak pernah tahu kan. Dan ada beberapa statement kayak dari Pepe yang gue lihat ya, Pepe terus Portugal ada juga, Portugal Pepe sama Bruno. Ya. Nah kalau dari Pepe, kenapa wasit pas dia kemarin main lawan Maroko, kenapa wasit Argentina, dan dia menyalahkan Argentina dan Messi. Jadi kayak ngerasa tuh dicurangin. Iya, ngerasa dicurangin, dia kalah karena ingin membantu Argentina untuk juara. Padahal nggak juga ya. Nggak juga. Maksudnya gitu. Ya, lu udah kalah ya udah kalah aja gitu. Toh lu menang juga belum tentu lawan Prancis bakal menang. Nggak usah mencari alasan. Menurut gue ya, misalkan Portugal seandainya menang lawan Maroko kan semifinalnya pasti ketemu Prancis tuh. Belum tentu juga dia bisa menang gitu. Benar. Apalagi dengan dicadanginnya terus sang mega bintangnya dia Cristiano Ronaldo. Iya, karena menurut gue juga sebuah kesalahan sih mencadangkan Ronaldo, karena apa? Blunder ya? Iya blunder, karena Ronaldo itu kalau dimasukin dia tuh ya walaupun staminanya agak kurang, tapi dia bisa mengangkat mental para pemain Portugal. Bener. Mental, semangat, kan dia juga bisa koordinasi di lapangan segala macam. Sebagai asisten coach lah. Dan penyemangat buat sebagai tim. Gitu. Nah, jadi berita itu menurut gue sih nggak 100% benar. Itu hanya segelintir lah ya. Nah, kalau gue pribadi melihat pertandingan kemarin antara Argentina dan Kroasia, kemarin tuh benar-benar kelihatan banget tuh kayak Tagliafico, ya kan? Ya. Terus ada juga beberapa pemain kayak De Paul. Terus ada juga Dybala main sempat masuk juga menit akhir. Dybala main menit 80-an. Dan maksud gue walaupun main sebentar gue masih oke lah. Dybala masih ngasih kontribusi ya. Udah gitu ada juga pemain-pemain lain yang ya kayak Molina, terus ada lagi pemain yang baru-baru masuk tuh yang masukin. Banyak pemain-pemain yang menurut gua hampir semuanya merata, pemain dari pemain inti sampai cadangan. Dan gua berharap yang mudah-mudahan nanti di final Argentina dapat hasil yang maksimal dan mudah-mudahan Messi akan juara tanpa menyampingkan Prancis ya. Iya, siap Gitu. Oke, menurut gua dan layak ya. Layak. Dan Messi kemarin kalau lu lihat
dia itu ngacak-acak semua pemain dari tengah lapangan, dari pinggir. Ya, dia acak-acak dari pinggir sampai bawah ke pojok gawang pemain. Kayak golnya ngingetin waktu dia bela Barca lawan Athletic Bilbao, ingat nggak yang dari pinggir? Dari pinggir dia bawa sendiri, akhirnya dia umpan manis ke Alvarez dan Alvarez langsung cetak gol dengan mudah. Magic sih. Magic Emang menurut Messi. gua. Dan Messi tuh sangat membawa perbedaan di umur dia yang kita ingat ya 35 tahun lu masih bisa kontribusi kayak gitu. Dan gue yakin nih kalau Messi juara nggak juara, Ballon d'Or tahun ini pasti jatuh ke tangan Messi. Pasti. Dia udah layak banget sih. Dan dari gua mungkin Argentina cukup baik dan semoga layak dan semoga nanti ketemu Argentina juga dalam performa yang maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan Messi bisa angkat juara. Gitu. Oke. Dan sekarang lawan Argentina sekarang kita bahas semifinal kedua. Ada pertandingan melawan Prancis melawan Maroko. Prancis Maroko gimana? Nah, sekarang gua nanya lu dulu nih sebagai fans Argentina. Lu ngeliat lu nonton kan Prancis Maroko kan? Gimana tuh ini aneh? Menurut gua gol cepat dari Theo Hernandez ya. Theo tuh sangat, gue yakin juga Maroko pasti kaget dengan gol cepatnya Theo Hernandez karena nggak disangka-sangka. Lu tahu sendiri kan Kroasia kipernya si Beno itu kan bagus. Iya, si Beno apa Bono gitu namanya. Bono. Dia tuh kiper sangat terbaik ya menurut di Piala Dunia tahun ini cukup baik. Kroasia juga cukup baik, Martinez cukup baik. Nah, jadi ada beberapa kiper terbaik menurut gua. Kandidat untuk menjadi kiper terbaik Piala Dunia. Ada kiper Maroko, ada Kroasia, ada juga dari Argentina. Nah, menurut gua tiga kiper. Satu lagi Prancis juga menurut gua bagus juga. Loris juga bagus juga. Kemarin karena gua nonton hampir semuanya gua nonton. Dari belakang sampai depan itu semuanya merata, men. Dan ya nggak jauh beda juga sama Argentina. Kita juga dari depan sampai belakang merata juga. Ya nanti kita lihat aja di finalnya karena kita nggak bisa nebak karena bola itu bundar kan. Gitu. Nah, menurut gua pertandingan kemarin dengan gol cepatnya si Theo Hernandez dan juga di menit kelima dan juga ada gol dari Kolo di menit 79 itu udah membuat asa Maroko udah nggak bakal bisa ngajar lagi untuk balas lah gitu. Akhirnya Prancis lolos ke final dan menurut gue cukup layak gitu. Apalagi ini final idaman ya. Idaman dari semua yang kita nonton ya karena emang benar-benar dua negara ini sangat layak. Karena waktu videonya dibuat kita pakai bajunya ini nih Argentina sama Prancis doang dari awal karena emang kita dukung tim kita dan akhirnya lolos ke final. Untungnya semoga video ini juga bisa viral ya, Nek. Jadi istilahnya. Nah, siapa tahu nanti di sini ada Lemonade, ada Coca-Cola ya kan. Sponsor kalau mau masuk boleh juga nih. Ya kan? Boleh. Iya. Tinggal kontak aja DM. Siap. Dan berarti kita bikin dari awal semarak Piala Dunia tuh kita kayak ngasih kode ya ke penonton ya. Final. Jersey kita pakai. Iya benar. Setuju enggak lo? Setuju ya. Oke, sekarang itu pembahasan lu layak ya. Sekarang menurut lu gimana nih? Menurut gue pertandingan Prancis lawan Maroko kebetulan gue nonton ya kan. Dari Prancis bawain lagu kebangsaan tuh gue udah dengerin. Sampai lu apal ya? Sampai apal gue bahasa Prancis. Iya, sampai gue pengen jadi orang Prancis kayak. Nggak gini, apa namanya? Menurut gue pertandingannya awal sih gue agak tegang sih Ki, jujur. Kenapa? Karena lu ngelihat perjalanan Maroko sejauh ini ya. Iya, apalagi dari Belgia awalnya ya. Terus dia lari ke Spanyol, dia ngalahin Spanyol. Bener. Dan terakhir dia ngalahin salah satu mega bintang Cristiano Ronaldo Portugal di perempat final ya. Benar. Nah, gue mikir apa jangan-jangan Prancis gue bakal jadi korban selanjutnya. Tapi gue tahu banget Prancis itu bener-bener mental juara bertahan. Nggak gampang buat ngalahin Prancis walaupun dia dibantu sama seluruh dunia tuh pengen Maroko ke final. Cuman gini Ki, gue pengen ngasih beberapa penjelasan juga buat menonton kan. Untuk menjuari sebuah turnamen yang namanya Piala Dunia itu nggak gampang untuk suatu negara ya. Jadi yang bisa menjuarainya tuh hanya negara-negara yang udah punya tradisi sejarah seperti Argentina, Brazil, Prancis, ya kan, Inggris, Spanyol, dan negara-negara Italia, Jerman. Jadi nggak gampang buat ada juara baru. Mungkin kalau misalkan Kroasia kemarin ngalahin Argentina terus Maroko ngalahin Prancis, terus kurang seru finalnya. Kurang seru, ada juara baru dan nggak ngejual juga gitu buat publik ya kan. Iya, finalnya kurang menjual. Kurang menjual. Jadi
siapa sih nggak mau lihat final Mbappe lawan Messi ya kan? Ya, dan gue punya pertanyaan satu lagi nih buat lo. Lu sebenarnya sejak kapan sih? Kan kemarin gue udah tanya sama lu. Iya. Lu suka Iya. Prancis dari tahun 1998. Tapi gue pengen tahu detailnya karena apa sih lu suka? Apa karena pemainnya kah? Atau emang keseluruhan pemainnya? Atau dari apanya sih? Oh gini. Gue kasih tahu coba dulu ya. lebih detailnya lagi. Lebih Penonton detail. pasti pengen penasaran nih kenapa lu Iya. suka Prancis dari awal. Ya, gue suka Prancis tuh dari zaman kita kecil ya, kita kan seumuran nih. Waktu kecil itu ada Piala Dunia tahun 98 di Prancis, tuan rumahnya Prancis tuh Ki, ya. Lu inget nggak lagu theme songnya original soundtracknya yang Ricky Martin ya? We go, ale ale ale. Lu tahu kan? Ya, itu itu. 98 awal gue tahu bola Ki, zaman kita masih kecil. Saat itu gue ngeliat gila apaan sih nih, bola apaan sih nih. Jadi gue tuh tahu bola tuh dari karena Piala Dunia itu. Gue ngerti, gue tahu bola gitu. Jadi terus gue lihat orang-orang pada, wih Jerman, Brazil, gini-gini, orang-orang pada jagoin Brazil saat itu. Ya, nah karena terus masih ada Pele mungkin dulu ya. oh bukan tahun 98 itu Ronaldo, Botan, Ronaldo, Nazario, iya, bener, ya kan? bener. Ya, Cafu, Cafu, ya kan? Tim-tim yang wow banget, Roberto Iya, Carlos, Carlos. saat kita kecil itu. Dan gue ngeliat, oh Brazil tuh timnya kuning ya, pas gue nonton TV itu kan, gue nonton pertandingan Perancis ya kan, yang ngelawan Brazil itu yang orang-orang dukung itu Ki, ya kan? Iya. Orang pada dukung, kenapa sih ini Brazil gini? Pas gue lihat, ini tim Perancis ini kan, gue lihat ada satu pemain yang sangat menonjol nomor 10 namanya Zinedine Zidane. Zidane emang luar biasa sih saat itu. Gue lihat saat itu Dia Ki. maestro Ya, menurut gue lihat saat itu Ki ya. Gue ngelihat ini orang ngasih perbedaan banget dari cara dia bermain, visi permainan yang Ya, jelas. dia memainkan sepak bola indah. Sepak menurut bola indah, gaya permainan juga stylish ya kan. Benar. Dan gue mikir gila ini keren banget ini tim. Pas gue lihat negaranya kan Prancis. Prancis. Nah sejak saat itu Lu beli jersey-nya? gue minta sepikan. Enggak lah masih kecil mah belum ada yang jual jersey. gua. Siapa tahu minta sama bapak lu kan, Pak, minta jersey Prancis, Pak. Maksud gue sejak saat itu gue langsung cinta, ibaratnya wah ini tim gue nih gitu loh. Jatuh cinta lah. First time ya Iya, kan. benar. Wah ini tim gue nih, gue gak peduli orang-orang jagoin Brazil dengan baju kuningnya itu. Dan terbukti di final itu Prancis mengalahkan Brazil dengan skor telak 3-0. Dan itu Piala Dunia pertama Prancis tahun 98 di era Zinedine Zidane. Dan lu tahu nggak pelatihnya Prancis sekarang nih 2022 Didier Deschamps itu pemain yang seangkatan sama Zidane yang angkat Piala Dunia pertama buat Prancis. Jadi secara nggak langsung tuh Didier Deschamps ngelatih Prancis yang 2022 ini udah ngasih tahu ke semua tim bagaimana nih cara menghandle suatu turnamen, ngasih mental sebagai mantan pemain. Nah sejak saat itu gue cinta banget sama Prancis. Jadi gue tahu bola, gue suka bola, gue cinta bola tuh awalnya dari situ sebenarnya. Jadi itulah alasan lo kalau lo nanya kenapa gue guys, cinta. kalau misalkan lu punya pertanyaan ini udah dijawab semua ya, Mas Dane. Kenapa dia cinta Prancis? Oh ya, kalau lu kan Argentina nih. Nah, sejak Messi apa gimana ya awalnya? Ceritain dong buat penonton kalau semua. untuk cinta bola pertama kali ini gue tarik ke belakang ya. Iya. Jauh sebelum gue kenal Messi dan sebelum pokoknya gue kenal Barca, Argentina gue belum kenal tuh. Iya. Gue pertama kali nonton bola itu pertama Juventus. Awalnya tuh ya. Awal Juventus, awal. Kronologi lu nih ya. Iya, kronologi gue awal-awal cinta sama sepak bola ya. Siap. Nah, saat Juventus main ada nomor 9 yang nyuri perhatian gue. Siapa Lo tuh? tahu nggak siapa? Inzaghi ya? Nah, itu dia. Gue lihat ini orang nggak terlalu jago bawa bolanya, ya kan. Terus gue lihat ya kontrolnya juga nggak begitu bagus, bawa bolanya nggak begitu bagus, tapi dia punya insting cetak gol. Oh gitu. Iya, cetak golnya tuh hampir 99%, walaupun golnya unik-unik. Di dia kotak juga, penalti ya. Iya, dan dia juga sempat jadi top skor Serie A. Iya, benar. Itu waktu dia Itu udah lama seragam banget, Atlanta. Itu udah lama banget. Udah lama Inzaghi. banget, tapi gue Juventus. suka si Inzaghi dari dia di Juventus. Nah, itu gue ikutin tuh setiap Juventus. Sampai dia ke Milan juga lu ikut ya? Iya, setiap dia main di Juventus pasti gue nonton. Ya. Dan gue liatin cara dia main segala macam sampai akhirnya gue masuk SSP Jayakarta. Oh gitu. Gue sebagai staker karena gue motivasi gue terinspirasi dari si Inzaghi. Nah, lambat laun si Inzaghi kan masuk ke Milan. Nah, Ya. itu gue sempat agak dilema tuh karena si Inzaghi pernah sempat ketemu di final kan. Oh ya. Liga Champions melawan Juventus. 2002 kalau nggak salah. Iya, 2003. pokoknya saat si Milan menang, gua senang Inzaghi menang. Iya. Tapi satu sisi kenapa gua termenung karena Juventus kalah. Jadi Iya. kayak dilema gitu. Dilema. Akhirnya lambat laun si Inzaghi udah pensiun, gua lebih fokus ke Barcelona. Karena Awalnya gimana tuh? Awalnya itu gue suka Barcelona karena Messi awal-awal gantiin Deco. Dari situ gue lihat ini pemain muda tapi dari kontrol bola sampai dia giring. Unik ya? Iya, giring bolanya tuh beda, men. Jadi kalau misalkan lu lihat pemain bola, dia tuh bawa bola tapi goceknya kadang-kadang di tempat. Kalau Messi, goceknya sambil bawa bola, men. Kayak ngacak-ngacak. Pertandingan kemarin itu pas Kroasia. Nah, dari situ gue suka
Barcelona, Messi dan Argentina. Oh gitu. Dan ya gue sangat menikmati dari Messi muda sampai akhirnya dia mungkin mau pensiun. Jadi gue nikmatin aja masa-masanya dia sekarang. Jadi cara gue menikmati sepak bola seperti itu. Gitu, dan akhirnya gue sekarang dukung Argentina maksimal, Messi supaya dapat juara, karena itu kan jadi indah banget sih buat gue dan juga untuk seluruh dunia sepak bola. Gitu. Jadi itu kronologinya. Messi, jadi biar pada tahu Oke. juga nih penonton nih sejak kapan gue suka sepak bola dan kenapa gue dulu sempat SSB Jakarta. Gitu. Siap. Oke, thank you Ki. Terus oke nih guys, kita lanjut buat the big moments The big moments of the year ya. karena tanggal hari Minggu nanti akan ada final antara Argentina melawan Prancis. Oh ya, ini pertandingannya nggak jam 2 ya. Ini bener-bener jamnya tuh pas banget buat ditonton seluruh orang di dunia ya. Jam 10 malam. dan gue rencana bakal nanti nobar dan semoga nanti gue bikin vlog nih. Nanti kalian juga harus tontonin terus ya. Ya. Biar pasti seru nanti gue bikin. Gimana nih? Menurut tuh Argentina Prancis Oke, lu kita deh. bahas ya. Dari sisi lu dulu ya. Menurut lu gimana? Menurut Pertandingan final gua- big match ini. Oke. Menurut gue dua negara yang memainkan sepak bola indah. Ya. Oke ya. Oke, setuju. Lu setuju? Setuju. Dan dua negara yang memiliki bintang yang sangat banyak, Banyak. di Timnya. di startingnya. Dan pertemuan antara dua sahabat Mbappe dan Messi, di Messi. satu Klub klub PSG ya. PSG ya, Paris Saint-Germain. Ada Paredes juga kan? Paredes Oh juga ya, PSG. Paredes. Ya. Dan Rabiot Paredes juga di Juventus. Oh, iya. Paredes baru pindah. Oh iya, dia sempat kemarin sempat di PSG juga. Benar, sama Di Maria di juga. Juventus sama Rabiot. Jadi banyak teman lah ketemu, Iya, kayak benar. kemarin Mbappe ketemu Hakimi ya. Oke, menurut gue pertandingannya Final. bakalan agak sedikit alot sih ya. Mungkin mereka tetap kayak hati-hati ya menurutnya. Hati-hati karena Nggak mau sekecil kesalahan pun kayaknya agak dihindari. nggak bisa Ki, iya benar, itu gue setuju. Nggak bisa Ki, lu udah di final, lu udah kasar, lu udah ngebunuh semua negara gitu dengan keringet lo kan. Iya. Apalagi Messi kan Tinggal sama- selangkah lagi lu ngambil Piala Nah Dunia. itu loh, jadi tinggal ngalahin Prancis doang dan tinggal ngalahin Argentina doang ya Iya, kan. benar. Seluruh tim berpikir kayak gitu. Iya. Dan lu nggak bisa yang Dan namanya. gue berharap sih nggak penalti ya. Iya, Gua iya. menurut- Jadi Karena 90 menit atau ya 2 120. babak. Karena gue trauma lah sama penalti. Gue takutnya ambil napas saat tendang, saat si kiper Martinez nangkep masih ingat bola. yang waktu Argentina lawan Belanda kemarin berarti? Iya, tarik napas mulu gue. Oke, jadi menurut gue dua pelatih ngasih strategi yang benar-benar alot, sangat hati-hati. Dan menurut gue tiap-tiap negara ini kayak Argentina maupun Prancis nggak boleh ngelakuin kesalahan satu kali pun. Karena lu misalkan ini back jagoan gue nih Prancis kayak misalkan Varane atau Upamecano buat kesalahan, lu diambil Messi udah kelar Iya, gitu loh benar, ya. benar. Sebaliknya juga Argentina, backnya Otamendi bikin kesalahan, sama Mbappe, ada Giroud, ada otaknya Griezmann, ya kelar bakalan gol juga. Jadi ini benar-benar menurut gue perang psikologis, Ya, mental, skill, semuanya kekompakan tim, sama kedisiplinan. instruksi pelatih juga Iya. main di situ. Dan menurut gue yang bisa memanfaatkan celah sekecil apapun itu akan juara. itu akan berpeluang untuk mencetak gol lebih awal. Ya, benar. Ya. Itu sangat ngaruh tuh, karena mental Ya. saat cetak gol di awal tuh Bisa merusak mental lawan. Iya, kalau melawan, dan juga bisa mengebangkitkan yang mencetak gol. Yang mencetak gol dan bersemangat buat cetak gol yang kedua ya. Iya, benar. Nah, menurut gue akan terjadi seperti itu. Dan menurut gue yang paling banget harus diwaspadai kalau gue sebagai fans Prancis ya udah jelas Messi ya. oke. Dan gue nggak tahu Argentina lebih mewaspadai Mbappe aja ataukah Griezmann juga dijaga atau Giroud kan. Oh ya Ki, ada berita terbaru. Gue tadi baru update, katanya Benzema mau dibawa ke Qatar. Gue nggak tahu nih dia mau nonton apa bisa dipanggil. Karena guys gini, rumornya Didier Deschamps tuh nggak mencoret nama Benzema di squad. Yeah. Jadi nama Benzema tuh tetap ada di susunan pemain yang dibawa ke Qatar. Jadi kapanpun dia, kan gue lihat di story-nya Benzema dia udah latihan di Madrid. Terus Carlo Ancelotti bilang kalau misalkan Benzema mau ke Qatar silahkan diperbolehkan. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi kalau misalkan Benzema balik ngasih amunisi tambahan lah buat tim gue kan. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau perjalanan kamu tuh gimana dengan pertandingan? Tapi gue pengen nanya satu lagi nih sama lo. Apa tuh? Kalau misalkan lu dari sudut pandang bener-bener netral nih, Ya, netral. Lu tanpa mikirin Argentina. Anggaplah gue bukan teman lu. Ya. Lu akan berbicara seperti apa
untuk tentang Prancis lu berharapnya seperti apa? Oh, buat Prancis Iya, ya. berharap seperti apa nih? Lu nggak usah mikirin guanya coba. Ya, siap. Nanti gue akan kasih statement seperti Iya, itu siap, juga. siap. Statement yang netral, yang benar-benar lu fans Prancis tanpa mikirin gue pakai jersey Oh iya, Argentina. bagus keren. Gimana? Gini Ki. Harapan lu untuk Prancis? Harapan gua sebagai fans Prancis kan yang udah gua dukung dari tahun 98, udah lama sekitar 24 tahun Ki. Iya, Gila, lama ya. udah lama banget. Jadi gua cinta banget dari gaya permainan semuanya kan. Gua sih berharap Prancis tuh jadi negara yang ngulang kesuksesan Brazil di zaman Pele. Jadi negara yang menjuarai Piala Dunia berturut-turut back to back, oke? Ya. Dulu tuh era Brazil yang menjuarai terakhir tuh tahun 1958 dan diulangi di 1962. Itu era Pele. Jadi juara lagi gitu kan 4 tahun menjelang. Setelah itu gue pengen Prancis back to back juara lagi. Jadi rekor yang indah. Terus Mbappe jadi pemain terbaik dan top skor. Itu sih pribadi gue ya kalau sebagai fans itu. Dan gue berharap sebelum jauh ngomong loncat-loncat, nah kan si Mbappe kan 5 gol ya. Oh ya sama kayak Messi. Sama ya? kayak Messi. Iya. Nah sekarang benar-benar kayak persaingan ini juga bisa ya. Kalau misalkan si Mbappe golin juga, ya mungkin ada peluang juga dia bersaing untuk mendapatkan Ballon d'Or. Oh iya benar. Tapi kalau dari individu, gue lihat ya dengan mata kepala gue, Mbappe masih jauh dari Messi ya sedikit lah. Walaupun sebenarnya si Mbappe itu golin terus, tapi untuk kontribusi kayak dia tuh otaknya kreatornya, iya itu dia Mbappe kurang. Tapi kalau untuk mesin cetak gue, iya itu Mbappe. Tapi kalau untuk kreator, maestronya lapangan Messi. Ya, gue setuju. Karena kan kalau Ballon d'Or kan dinilainya kan individu kan, gitu. Bukan pencetak gol. Kalau pencetak gol masuknya ke top score. Seperti Luka Modric tahun 2018 ya. Bener, walaupun Luka Modric dia nggak cetak gol, tapi kan dia kreatornya. Gitu, makanya dapat Ballon d'Or. Dan menurut gue kalau kreatornya Mbappe nggak kreator sih, kalau di Prancis kreator itu Griezmann ya. Griezmann gue lihat. Jadi itu dia sangat otaknya Prancis. Jadi ada kemungkinan besar Mbappe itu jadi top skor ya, pemain terbaiknya mungkin Messi. Tapi kalau misalkan Prancis yang juara mungkin Mbappe. Kalau misalkan Argentina yang juara ya siapa lagi kan, pasti Messi, dan akan jadi cerita yang indah. Dan benar. Itu sih menurut gue kalau nggak ngelihat lu sebagai fans Argentina. Dan sebaliknya lu gimana? Harapan lu sebagai fans Argentina? Oke, coba gue prediksi dulu ya. Untuk prediksi pertandingan sebelum gue kesimpulan dari pribadi gue nih. Untuk pertandingan Prancis lawan Argentina, jujur emang kalau gue lihat skill emang lebih banyak di pemain Prancis. Ya skill ya. Tapi kalau untuk semangat juang, untuk mengasih Messi juara, benar, kekompakan itu lebih ke seluruh pemain sampai bench di bangku cadangan dan pelatihnya. Jadi kalau misalkan Prancis lebih ke skill, kalau misalkan Argentina individu pemain lah. Ya, kalau misalkan ke Argentina, dia lebih kayak pengen semuanya tuh pengen Messi angkat trofi. Dia nggak apa-apa berdarah, yang penting si Messi angkat trofi. Karena itu yang gue lihat ya. Satu-satunya trofi yang Messi, paling... ya pokoknya udah lengkap deh kalau Messi udah dapat Piala Dunia. Kayak dia pensiun habis setelah ini pun udah oke banget dah. Udah selesai. Dan persaingan gitu dengan Cristiano Ronaldo selesai ya, putus ya. Dan sekarang sebenarnya udah selesai ya, Ronaldo, karena kan lu lihat sendiri di umur Ronaldo yang sekarang dia nggak bisa bawa Portugal ke final. Dan juga dia cadangan di klub maupun di negaranya. Dan Messi bawa Argentina 2 kali ke final ya. 2014 kalah sama Jerman dan ini belum ketahuan ya. Mudah-mudahan sih menang. Dan prediksi gua untuk prediksi ini mungkin bisa sampai penalti ataupun di extra time. Nah kalau misalkan 90 menit tapi harapan gue pribadi, gue pengennya Argentina menang di 90 menit. Entah itu 1-0 atau 2-0 atau 2-1. Itu prediksi gue ya. Dan gue berharap Messi mencetak 1 atau 2 gol supaya Messi dapat top skor, dapat Ballon d'Or, pemain terbaik juga. Dan jadi kayak lengkap dan dapat Piala Dunia, dan kayak seakan-akan udah perfect menurut gua. Indah ya. Indah pokoknya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Ya kita hanya berdoa mudah-mudahan. Kita prediksi skor ya. Prediksi skor final nanti ya. Dari lu berapa? Dari gua mungkin ini ya sebagai lu fans Argentina netral. Gua pengennya 2-1 atau 2-0. Messi yang golin semuanya. 2-0 buat Argentina. Messi yang golin semuanya. Kalau gue kayaknya sih alot bisa 2-1 atau 1-0 sih. Cuman kalau gue sebagai ini Prancis yang menang ya. Itu aja sih. Terus kalau misalkan seandainya di
dilakukan adu penalti. Nah, Nah, ini itu ini udah- yang gua nggak bisa ini juga sih. Itu Ki, kalau ya. udah penalti udah hoki sih, hoki mental dan emang udah takdirnya dia. Ya udah ya, juara. maksudnya kalah Ya udah. menang ya udah, Ya nggak ada udah. yang perlu disesalkan Iya. kan, karena sepak bola seperti itu kan, Iya, karena penuh emang drama. Iya, sepak bola indah kita bisa nikmatin doang. Emang harapan kita, tapi kan kita nggak tahu harapannya Allah dan nanti Allah pengennya kayak gimana. Iya. Gitu. Yang penting nanti kita lihat aja ke depannya gimana. Oke, dan menurut gue nanti pertandingannya akan menjadi pertandingan final yang sangat menarik untuk ditunggu karena nunggu Piala Dunia tuh lama, 4 tahun 4 tahun, sekali. benar. Jadi ini momen bersejarah, kita Bersejarah. jadi saksi sejarah guys untuk menyaksikan Nah, dua pemain terbaik dunia, Kylian Mbappe dan Messi, di final kejuaraan paling bergengsi terelit di dunia. Piala Dunia. Dan lu tahu kenapa Piala Dunia itu sangat istimewa ya karena 4 tahun sekali. Coba Piala Dunia dilaksanakan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, mungkin nggak akan semewah ini ya. Iya. Gitu karena dia dilakukan 4 tahun sekali. Gitu. Nunggunya tuh lama, Nunggunya kualifikasinya aja 2 tahun dan ratusan negara yang ke seluruh dunia yang ikut. Iya, Makanya benar. jadi bener-bener sayang banget kalau buat dilewatkan ya. Dan menurut gue ya udah dan gue pengen ngasih satu ini juga buat penonton. Gue kan sebagai fans Barca, kita fans Barca nih ya. Ya, kita fans Barca By the way, berdua. sorry gue belum ngasih tahu deh. Gue sama Iki tuh dari dulu kalau Fans klub Barca. satu, kalau klub satu sama. Dan kita ketemu juga waktu nobar Iya, ya, STP. Pertama kali gua ketemu. 2009-an ya itu. Nah, itu ketemu. gue ketemu dan akhirnya kita Berteman sampai berteman lama. sampai lama, sekali ikut nobar-nobar Iya. waktu gue belum menikah dan besok insya Allah gue bakal nobar juga untuk Argentina dan juga Perancis. Ya, dan gue gini Ki ya, gue sebagai fans Barca, tentu gue pengen dong lihat legenda gue Iya, Piala Messi. Dunia, bener gak? Bener. Dan lu juga pasti dong, Pasti dong, ya kan? pasti. Tapi kan kalau di Karena negara Inzaghi pun pernah loh angkat Piala Dunia. pernah, Gila sih. ya, makanya Gokil. kan sebagai fans Barca, buat final ini ya, hasilnya nih ini endingnya ya, kalau menurut gue pribadi. Gua bakalan seneng kalau ngelihat Messi ngangkat Piala Dunia. Nggak ada masalah buat Argentina. Iya. Buat gua ya pribadi Argentina juara ya udah emang udah rezekinya Messi, emang Udah udah takdirnya lah. takdirnya Messi mau digimana lagi. Gue juga Amin. nggak Benar. bakalan banyak omong atau gimana karena emang ya udah Ya, sepak bola Messi indah. kenapa? Sepak bola indah. Sepak bola itu indah Emang istilahnya. ibaratnya emang Messi layak tinggal Piala Dunia aja nyamperin Messinya, ibaratnya iya, gitu kan. Nah, seandainya pun misalkan Prancis yang menang, gua harap buat fans-fans Argentina pun menerima kekalahan. Jadi secara dewasa. Kalau misalkan nanti lu lihat Prancis mainnya lebih hebat, lebih rapi, lebih keren dan Argentina melakukan kesalahan, jangan salahin Prancisnya, berarti pemain Argentinanya melakukan blunder atau apa gitu Iya, kan. benar. Jadi kita berusaha untuk menghargai suatu kekalahan, Iya. ya kan? Dan Menerima secara legowo ya. Benar. Nah, menurut lu gimana? Kalau buat gua untuk pembahasan saat ini mungkin sudah cukup Nah, dan siap. gua sih pengennya nanti kita akan ngebahas lagi setelah final. After ya, After review final ya. dan mungkin nanti gua bisa ngedekin dia, tapi kita nggak usah baper nih, neta gua Enggak. mungkin ngedekin lu ngedekin gua kalau gua kalah itu Ki, nggak apa-apa, Ki. nggak masalah. Ini cuma buat lucu-lucuan aja paling, nggak Ki. masalah. Kita kalau baperan kita nggak bakalan berteman dia udah lebih dari 10 tahun Ki. Ya benar. Oke guys, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa subscribe video ini dan komen ya guys. Jangan lupa Ya. sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam sepak bola, salam Qatar olahraga Piala Dunia. Cayo. Famos Argentina, Ales los Blues. Messi. Mbappe.